Bab 963. Dengan siapa kamu tidur? Setelah keluar dari aula utama, alis Harliye terus mengerut. Tekanan yang diberikan oleh putra suci dinasti dewa kepadanya terlalu besar. Jika dia masih berada dalam batas garis keturunan, dia tentu saja tidak akan takut, tapi sayangnya, dia tidak ada. Dia tidak yakin dapat mengalahkan putra suci dinasti dewa. Bahkan naga kuno mistik pun memberikan penilaian yang begitu tinggi terhadap tubuh Dewa Jimmy. Hal itu telah menunjukkan betapa mengerikannya. Kalau dia memiliki kartu truf, bagaimana mungkin putra suci dinasti dewa tidak memilikinya? Dan juga tubuh inkarnasi bintang. Begitu teringat dengan tubuh inkarnasinya sendiri, Harliye langsung merasa pusing. Karena ia berada dalam konsepsi seni yang aneh, maka apapun bisa terjadi di dalamnya. Bahkan dia pun tidak bisa menjamin dapat keluar dengan selamat setelah memasukinya. Hormat Master Suci, hormat Master Suci. Di sepanjang jalan, dia yang sedang merenung, berjalan seolah-olah tidak mendengar suara para murid dan tetua yang memberi hormat kepadanya. Hingga ketika dia tiba di kaki puncak Gadis Giok, barulah dia terbangun dari renungannya. Dari kejauhan, dia langsung melihat ada beberapa sosok tubuh yang berjongkok di sana. Setelah diperhatikan dengan teliti, ternyata mereka adalah Brady, Yunandi Sie, Harley Situ, dan Pandi Huo. Bahkan Alvaro Lee, William Wei dan Robert Chen juga ada di sana. Mereka pasti sangat kesal karena tidak bertemu lebih awal. Entah mengapa, kalimat seperti itu tiba-tiba muncul di benak Harliye saat dia melihat mereka. Tanpa sadar, dia mengangkat kakinya dan berjalan dengan pelan tanpa membuat suara sedikit pun. Brady dan yang lainnya bahkan tidak menyadari kedatangannya, entah apa yang sedang mereka diskusikan. "Hei, kita tidak boleh curang," Brady berteriak paling keras. Setelah melirik Yunandi Sie dan yang lainnya, kedua matanya yang kecil kemudian menatap Alvaro Lee dan dua orang lainnya dengan fokus, lalu berkata, "Terutama kalian bertiga, adat istiadat rakyat istana surgawi kami sangat kental, konsekuensi dari kecurangan akan sangat fatal. Kenapa kamu begitu banyak omong kosong? Cepatlah," marah Robert Chen. "Baiklah." Brady segera membentangkan seuah kain putih yang bertuliskan banyak nama orang, di antaranya ada Fen Sichu, Len Sichu, Yona Sangguan, Luo Serli Luo, Anira Suan, Desi, Melanie Sangguan. "Aku akan menjadi moderator, pilihlah taruhan kalian." Brady berkata sambil menggosok hidungnya. Yang memilih Len Sichu akan mendapat ganti rugi sebanyak 2 kali lipat. Yang pilih Fen Sichu sebanyak 5 kali lipat, yang memilih Serli Luo sebanyak 7 kali lipat, yang memilih Desi dan Anira Suan akan mendapat sebanyak 8 kali lipat, sedangkan yang memilih Yona Sangguan akan mendapat 10 kali lipat. "Kalau begitu tentu saja aku akan memilih Yona Sangguan, ganti rugi yang didapatkan akan lebih banyak." "Jangan bercanda, Len Sichu dan Fen Sichu lebih menguntungkan. Aku akan memilih mereka. Kupikir yang kamu katana adalah Anira Suan dan Desi. Ayo, lepaskan tangan kalian setelah memilih, jangan membuang-buang waktu." Brady masih berteriak dengan keras. Beberapa orang itu terus berbicara, sementara satu demi satu tas penyimpanan terisi penuh dengan kain putih. Dilihat-dilihat, jumlah batu spiritual di tas penyimpanan itu juga sudah banyak, setidaknya berjumlah 600.000. Suasana sangat heboh sehingga mereka tidak menyadari kedatangan Harliye. "Apa yang kalian lakukan?" Hingga setelah Harliye berjongkok, barulah puluhan mata itu menatapnya secara serempak. Ekspresi mereka juga sangat aneh, seolah-olah di mata mereka tertulis kalimat, "Apakah orang ini berjalan tanpa suara? Apakah kalian sedang berjudi?" Harliye langsung mengabaikan tatapan aneh mereka, dan menatap kain putih di tanah serta puluhan tas penyimpanan yang menumpuk dengan penasaran.
Tapi apa maksud dari nama-nama ini? Setelah melihat-lihat sebentar, Harley memandang ke mereka lagi. Tidak ada apa-apa. Brady terkekeh. Benarkah? Harley melirik Brady, lalu menoleh ke Yunandi Sie dan Alvaro Lee lagi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ekspresi mereka selalu terlihat sangat mencurigakan. Bubar, bubar. Beberapa orang itu merasa tidak nyaman ditatap olehnya, dan Brady pun dengan cepat menggulung kain putih di tanah dan membawa setumpuk tas penyimpanan itu sambil berlari. Setelah mereka pergi, Harley menyentuh dagunya. Dia merasa sedikit bingung, dia masih tidak mengerti apa yang dilakukan oleh mereka. Menarik. Setelah bergumam, dia berbalik dan menginjakkan kaki ke puncak Gadis Giok. Sama seperti ketika dia pergi, puncak Gadis Giok masih sangat ramai. Semuanya yang ada di sana masih ada dan bertambah Azula Haotian yang baru di sana. Dia sedang mengejar Sela saat ini, tidak terlihat seperti seorang kultivator sama sekali. Sudah pulang. Melihat Harley kemari, Fancy Chu menoleh sambil tersenyum. Su, ayo sini. Sebelum Harley selesai berbicara, dia langsung diseret oleh seseorang di belakangnya. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata orang itu adalah Brady. Dari mana kamu muncul? Harley melihat Brady sejenak. Dengan persepsinya, dia tidak menyadari bahwa Brady mengikutinya sama sekali. Setelah melihat ke sekeliling, barulah dia menyadari bahwa Brady sedang mengenakan sebuah manik-manik spiritual di dadanya. Alat yang bagus untuk menyembunyikan aura, kata Harley sambil menyentuh dagunya. Jangan pedulikan dari mana aku muncul. Brady terkekeh lalu menggosok tangan kecilnya yang gemuk. Dia melirik Fancy Chu dan yang lainnya di depan terlebih dahulu, lalu mengedipkan matanya lagi sambil melihat Harley. Katakan padaku, kamu akan tidur dengan yang mana malam ini? Apa tidur dengan siapa? Harley tertegun sejenak. Jangan berpura-pura bodoh denganku. Brady menyodok Harley dan tersenyum mesum. Ada begitu banyak wanita cantik di sana. Kamu tidak mungkin bisa tidur bersama mereka semua, kan? Katakanlah padaku, aku akan memberimu setengah dari uang menangku nanti. Uang menang. Setelah mendengar itu, Harley secara tidak sadar mengangkat alisnya. Ternyata ini maksudnya. Harley menyentuh dagunya dan langsung mengerti apa yang mereka lakukan ketika mereka berkumpul di kaki puncak Gadis Giok sebelumnya. Ternyata mereka sedang bertaruh dengan siapa dia akan tidur malam ini. Tidak heran mengapa nama Fancy Chu dan Lancy Chu tertulis di atasnya. Setelah mengerti hal ini, Harley tersenyum dan menatap si gendut. Brady, kalau begitu, dengan siapa aku harus tidur malam ini agar kamu bisa menang lebih banyak? Fancy Chu dan Shirley Luo. Brady segera menyeringai, aku sudah menghitung, kalau kalian bertiga tidur malam ini, aku akan menang banyak, bahkan uang taruhan pun akan menjadi milikku. Total lebih dari 2 juta, aku akan memberimu 1 juta. Kemarilah, si gendut, kata Harley sambil menopang salah satu tangannya di bahu Brady. Dia kemudian menunjuk ke sebuah gunung setinggi 8.000 kaki di luar sekte Heng Yue dan berkata, lihatlah gunung itu. Sudah kulihat. Brady yang sedikit bingung menjawabnya tanpa sadar. Apakah itu tinggi? Tinggi, sangat tinggi. Apakah kamu ingin naik dan berjalan-jalan di sana? Harley memandang Brady dengan senyum jahat. Aku masih urusan, aku pergi dulu. Brady langsung mengerti apa yang dia maksud dan buru-buru melarikan diri. Namun, saat dia berlari, dia menemukan bahwa kedua kakinya melayang dari tanah. Kemudian pemandangan indah melintas di matanya dan dia langsung menangis di tempat. Wah! Melihat Brady yang terbang keluar, rombongan Lancy Chu yang sedang mengobrol dan tertawa di depan, semuanya mendongak mereka satu demi satu. Bahkan Sela, si gadis kecil, juga mendongak dan matanya yang besar mengikuti arah Brady terbang.
Bam! Di bawah perhatian semua orang, tiba-tiba terdengar suara tabrakan yang keras. Brady menempel di atas gunung dengan sangat tegak. Bukankah itu terlalu kejam? Harley menyentuh dagunya sambil membawa sebuah karung di tangannya. Uang taruhan Yunandi Sie, Harley Situ, dan Robert Chen semua ada di dalamnya. Saat Brady membuangnya, dia sekaligus pergi untuk mengambilnya. Sebuah drama kecil telah berlalu. Harley kemudian berjalan menuju Fancy Chu dan yang lainnya, lalu memeluk Sela yang melompat-lompat kemari. "Kapan kamu akan pergi?" Harley memberi gadis kecil itu sebuah buah spiritual, dan kemudian menatap Azula Haotian di samping. "Aku tidak berencana untuk pergi dalam waktu singkat." Azula Haotian menjawab dengan santai sambil bercanda dengan Sela, "Adik-adik semuanya sangat ramah, aku sangat menyukai suasana di sini." Adik, Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik sudut mulutnya. "Bukankah begitu?" Azula Haotian menatap Harley dengan heran. "Tidak peduli apakah kamu mengakui keluarga bangsawan Haotian atau tidak, aku tetap adalah kakakmu. Kalau aku adalah kakakmu, bukankah mereka adalah adik-adikku? Tapi, kamu terlalu... Ayo, gadis kecil, Bibi akan membawamu pergi untuk bermain." Sebelum Harley selesai berbicara, Azula Haotian langsung menggendong Sela dari tangan Harley dan meninggalkan Harley berdiri dengan bingung di sana sendirian. Bersambung. Bab 964. Semuanya, maaf mengganggu. Hahaha. Puncak gadis giok penuh dengan suara tawa dan canda dari rombongan Len Sichu. Suara mereka terdengar sampai ke kaki puncak gadis giok, membuat para murid-murid laki-laki yang lewat menjadi antusias. Master suci istana surgawi bukan orang lemah, ada begitu banyak wanita cantik luar biasa yang bersamanya. Melihat gadis-gadis yang mengobrol dan tertawa itu, Harley merasa tidak nyaman. Apalagi melihat Azula Haotian yang berbaur dengan gadis-gadis itu, rasanya semakin aneh. "Kamu, makan di sini." Ketika Harley sedang merenung, Len Sichu tiba-tiba memanggilnya. "Iya, aku datang." Harley batuk kering dengan ekspresi aneh, tapi tetap berjalan ke sana. Sama seperti pertama kalinya, orang-orang duduk mengelilingi meja makan, tapi suasananya sangat aneh. Dan sama seperti pertama kalinya, Harley hanya menundukkan kepalanya dan fokus makan saja. Sebenarnya kultivator bisa tidak makan, karena kekuatan spiritual mereka bisa menghilangkan rasa lapar, tapi siapa suruh mereka semua bernostalgia. "Ibu ketiga, aku mau makan itu." Entah kapan, suasana canggung itu akhirnya pecah karena satu kata dari Sela. "Uhuk." Harley tidak menelan makanannya dan tersedak. Ketika dia melirik Desi lagi, pipinya telah memerah setengah, karena kalimat yang diucapkan oleh Sela itu dituju untuk dia. Tidak heran orang-orang mengatakan bahwa gadis kecil itu pintar. Dia bahkan tidak membutuhkan siapapun untuk mengajarinya, dia dapat mengatur urutannya sendiri. Karena satu kalimatnya, dia tiba-tiba langsung memiliki banyak ibu, dan istri Harley juga tiba-tiba bertambah banyak. Kali ini, suasana di seluruh meja makan menjadi canggung, ekspresi semua orang menjadi aneh. Yang paling ekspresif adalah Harley, bahkan keteguhan seorang master suci istana surgawi pun tidak dapat mengendali kejadian ini. Ketika meja makan dalam keadaan canggung, sebuah pelangi ilahi tiba-tiba melintas di langit ilusi, dan mendarat di puncak gadis giok. Wanita itu bukan wanita cantik biasa, tapi bisa dikatakan sangat luar biasa. Dia berpakaian putih dan bersih dengan selendang hijau yang berhembus oleh angin,
di sekujur tubuhnya pun terdapat pijaran cahaya ilahi. Dia tampak seperti seorang peri yang sangat mempesona. Setelah dilihat dengan teliti, bukankah wanita itu adalah Lucy Chu, putri leluhur Sekte Langit? Azula Haotian melirik Harley Ye sejenak. Meskipun dia tidak berbicara, tapi matanya telah menunjukkan segalanya. Apakah wanita itu juga adik iparnya? Kenapa ada begitu banyak adik ipar? Harley Ye menatap Azula Haotian juga, kemudian mulai memandang Lucy Chu. Nafasnya sedikit terengah-engah dan masih ada butir keringat di wajahnya yang membasahi rambutnya. Tampaknya dia telah terbang dengan terburu-buru di sepanjang jalan. Keluar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Lucy Chu membuka mulut dan menatap Harley Ye dengan tajam. Ekspresinya masih sedikit dingin. Begitu dia mengatakan kata-kata itu, semua wanita pun menoleh ke arah Harley Ye. Dilihat dari ekspresi Lucy Chu, kenapa dia seperti datang untuk menyelesaikan masalah? Hal ini membuat orang-orang berasumsi bahwa Harley Ye telah menggertaknya. Begitu ditatap oleh para gadis, Harley Ye pun merasa tidak nyawa. Demi Tuhan, aku tidak menggertaknya. Tak lama kemudian, muncul sebuah pelangi ilahi lagi dari langit dan mendarat di puncak gadis giok. Diduga orang itu adalah seorang tetua, karena ia memiliki aura yang sangat kuat. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata orang itu adalah leluhur Sekte Langit. Nafasnya juga terengah-engah. Dia terlihat seperti telah mengejar Lucy Chu di sepanjang jalan, tapi karena kecepatannya buruk, jadi dia terlambat selama kurang lebih 10 detik. Semuanya, maaf mengganggu kalian. Sesaat setelah mendarat, leluhur Sekte Langit segera tersenyum kepada semua orang, dengan membawa sedikit rasa bersalah dalam senyumnya. Jangan berkata begitu, senior. Harley Ye tersenyum, dia tidak tahu drama apa yang sedang dimainkan oleh kedua ayah dan anak perempuan itu hari ini. Jarang sekali kedua senior bisa datang ke puncak gadis giokku, ayo makan bersama. Fancy Chu sudah berdiri dan berkata dengan nada suara yang sangat rendah hati. Terima kasih atas niat baik, penguasa puncak gadis giok, aku akan ingat dalam hati dan berkunjungi di lain hari. Leluhur Sekte Langit menjawab sambil tersenyum. Dia kemudian segera berbalik, dan mengulurkan tangan dan menahan Lucy Chu, lalu berkata dengan suara rendah, ayo pulang bersamaku. Kamu bisa menghentikanku untuk sementara waktu, tapi bisakah kamu menghentikanku seumur hidupku? Leluhur Sekte Langit menahan tangan Lucy Chu dengan satu tangan, tapi Lucy Chu tetap tidak bergerak. Jangan berulah. Ekspresi leluhur Sekte Langit menjadi muram. Aku tidak akan pergi kalau aku tidak mendapatkan jawaban yang aku inginkan. Kamu, senior, sepertinya putri Anda datang benar-benar karena ada urusan yang harus menemuiku. Suara Harley Ye terdengar, dia sambil perlahan berjalan ke sana. Meskipun suasana sekarang canggung, tapi kebijaksanaannya masih ada. Ekspresi Lucy Chu dan leluhur Sekte Langit itu aneh, mereka jelas-jelas ada masalah. Kamu, ikut aku, kata Lucy Chu pelan. Dia melirik Harley Ye, lalu berbalik dan menghilang tanpa bayangan. Kalian lanjutkan saja. Harley Ye meninggalkan kalimat untuk para gadis itu, kemudian melangkah keluar dan menghilang. Hais. Leluhur Sekte Langit diam-diam menghela nafas dan mengikuti mereka. Hal ini membuat Fancy Chu dan yang lainnya kebingungan. Di sebuah puncak gunung di kedalaman Sekte Hang Yue, Lucy Chu mendarat di sana dan kemudian Harley Ye pun muncul. Leluhur Sekte Langit mengikuti mereka, tapi dia melihat mereka puncak gunung dari jauh. Dia tidak menginjakkan kaki ke sana pada akhirnya, dan hanya menarik napas dalam-dalam. Di puncak gunung, Harley Ye menemukan sebuah batu, kemudian mengeluarkan kendi anggur, dan menatap Lucy Chu dengan penasaran, bisakah kamu mengatakannya sekarang? Apakah kamu pernah bertemu Xuan Li Hong?
Lucy Chu masih menatap Harley Ye di atas batu dengan tajam. Ada jejak harapan di matanya yang indah. Dia hanya berharap pria di depannya dapat memberinya jawaban yang akurat. Harley Ye mengerutkan alis dan sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa hal yang ingin ditanyakan Lucy Chu ternyata adalah tentang Xuan Di Hong. Ini adalah kebingungan pertamanya. Sedangkan kebingungan keduanya adalah dari mana Lucy Chu mendapat kabar itu. Hanya dia dan 4 tetua dari sekte Yang Huang yang mengetahui tentang Xuan Di Hong. Dalam arti tertentu, hal ini adalah rahasia tinggi istana surgawi. Apalagi dilihat dari ekspresi leluhur sekte langit, tampaknya dia juga tahu hal ini. Hal ini membuatnya sedikit curiga. Mereka tidak mungkin dapat menguping pembicaraan hari itu, dan satu-satunya kemungkinan terjadi hal ini adalah rombongan Jalvin Zong telah membocorkan kabar itu. Apakah kamu pernah bertemu dengan Xuan Di Hong? Melihat Harley Ye terdiam, Lucy Chu bertanya sekali lagi. Pernah, kata Harley Ye ringan. Dia belum menyelidiki siapa yang membocorkan berita itu, tapi dia tidak mungkin menginterogasi rombongan Jalvin Zong. Di mana dia? Lucy Chu refleks maju selangkah dan bertanya. Dilihat dari emosinya, ia sangat tidak biasa dan bahkan di luar dugaan Harley Ye. Aku telah menjawab satu pertanyaanmu, tidakkah kamu juga harus menjawab satu pertanyaanku? Tanya Harley Ye sambil tersenyum pada Lucy Chu. Aku diam-diam menguping. Nada bicara Lucy Chu datar, seolah dia tahu apa yang akan ditanyakan Harley Ye. Aku tidak akan menyelidiki siapa yang membocorkan berita itu kepadamu. Harley Ye tersenyum santai. Yang membuatku penasaran adalah mengapa kamu begitu khawatir tentang Xuan Di Hong, bahkan rela melawan ketegasan Master Suci Istana Surgawi dan datang ke sekte Heng Yue untuk hal ini. Setelah mendengar pertanyaannya, Lucy Chu mengatupkan giginya dengan pelan, tapi dia tidak menjawab. Dia berdiri di sana seperti sebuah patung dan tubuhnya yang kecil sesekali bergetar. Kamu harus memberiku alasan yang cukup. Harley Ye menatap Lucy Chu dengan erat. Aku istrinya, jawab Lucy Chu. Puff. Sungguh mengejutkan. Setelah mendengar kata-kata Lucy Chu, bahkan keteguhan seorang Master Suci Istana Surgawi pun terkejut. Air anggur yang baru saja diminum langsung menyembur sejauh 3 meter. Dia sedikit tercengang, dia tidak tahu apakah dia salah dengar atau apakah Lucy Chu tidak sengaja salah mengatakannya. Aku bertanya tentang suamiku, ini adalah alasan yang cukup. Lucy Chu menatap Harley Ye dengan tenang. Dilihat dari ekspresinya, dia tidak tampak seperti bercanda. Hal ini membuat ekspresi Harley Ye berubah-ubah. Tunggu sebentar, aku harus memahaminya dulu. Harley Ye memegang kendi di kedua tangannya, dan giginya menggigit kukunya. Seluruh orangnya dalam keadaan linglung. Jika ditanya apa peristiwa besar yang paling mengejutkan selama beberapa tahun terakhir, hal inilah yang paling membuat syok. Istri Xuan Di Hong. Harley Ye terkejut, dia merenung sambil sesekali melirik Lucy Chu, tapi hal ini terlalu luar biasa. Ini seharusnya tidak mungkin. Dia berjongkok di sana sambil bergumam dan mengoceh, seolah telah disambar petir. Aku sedang menunggu jawabanmu. Lucy Chu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan tidak sabar. Sejujurnya, rahasiamu ini mengejutkanku. Bukan itu yang ingin ku dengar, katakan padaku di mana dia. Kami bertempur, aku kalah dan pingsan. Ketika aku bangun, dia sudah menghilang. Harley Ye menjawab dengan tenang, aku juga ingin tahu kemana dia pergi. Baiklah, aku mengerti. Lucy Chu tiba-tiba berbalik setelah berkata seperti itu, lalu berjalan keluar dari puncak gunung dalam satu langkah. Hentikan dia. Di belakangnya, Harley Ye tiba-tiba berteriak dengan suara yang tegas dan bergema di seluruh sekte Heng Yue. Dalam sekejap, lebih dari 10 tubuh inkarnasi melangkah ke dalam langit ilusi dari berbagai arah.
Semua tubuh inkarnasi itu adalah master alam langit semu. Mereka membentuk formasi dan langsung menghentikan Lucy Chu di tempat, bahkan kekuatan spiritualnya pun juga disegel. Kamu juga pernah mati-matian mencari Fancy Chu, kamu seharusnya mengerti suasana hatiku saat ini. Lucy Chu memandang Harley Ye dengan ekspresi dingin. Kita berbeda, Harley Ye berkata dengan ringan. Meskipun kamu tidak mau memberitahuku, aku juga tahu siapa yang membocorkan rahasia itu kepadamu. Saat dia membocorkan rahasia itu kepadamu, apakah dia tidak pernah memberitahumu bahwa Xuandi Hong sudah bukan Xuandi Hong yang dulu? Memangnya kenapa? Kamu adalah anggota Istana Surgawi, dan aku adalah Master Suci Istana Surgawi. Aku harus bertanggung jawab untukmu. Harley Ye perlahan berdiri dan berkata, aku akan memberimu jawaban yang puas, tapi sebelum itu, aku terpaksa harus membiarkanmu di Sekte Heng Yue untuk sementara waktu. Setelah mengatakan itu, lebih dari 10 master tingkat alam langit semu itu semuanya terbatuk-batuk, lalu berkata, Senior Chu, maafkan kami. Bersambung.